Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elina Rahmawati dan rekan kelompok saya Yusuf Yusuf Martin Parulian Nababan. dengan NIM 2402040200540 dan 2402010200575. Izinkan kami mempresentasikan UTS Digital Innovative Entrepreneurship. 10 Types of Innovation by Dublin. Yang pertama, configuration. Configuration dibagi atas 4. Untuk yang pertama adalah profit model, yaitu cara perusahaan mengendalikan uang melalui mode bisnis inovatif. Yang kedua, network, cara perusahaan memanfaatkan kemitraan untuk menciptakan nilai. Ketiga, struktur, adalah inovasi pada organisasi internal, proses, dan alokasi sumber daya. Dan yang keempat, proses, yaitu inovasi pada cara perusahaan menciptakan dan memberikan produk atau jasa secara efisien. Yang kedua adalah offering. Offering dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah product performance, yaitu peningkatan fitur atau keunggulan inti produk atau layanan. Yang kedua atau yang keenam adalah product system, yaitu membangun ekosistem atau paket produk yang saling terhubung. Untuk bagian ketiga adalah experience. Experience dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah service, yaitu layanan tambahan yang meningkatkan penggunaan produk. Kedua, channel, itu cara produk atau layanan dikirimkan dan diakses oleh pengguna. Yang ketiga adalah brand, adalah bagaimana perusahaan membangun identitas dan persepsi pelanggan. Dan yang terakhir, customer engagement, yaitu cara perusahaan menciptakan hubungan lebih mendalam dengan pengguna. Perusahaan untuk studi kasus, kami memilih PT Gudang Garam. PT Gudang Garam adalah salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia dengan produk utama kretek atau SKM dan SKT. Perusahaan ini memiliki jaringan distribusi luas, merek yang kuat, serta inovasi pada proses produksi dan pengelolaan tembakau. PT Gudang Garam juga memiliki lini bisnis lain seperti G-Sport atau arena olahraga dan GGTV atau unit media internal. Bagian pertama yang menyangkut PT Gudang Garam yaitu configuration dibagi menjadi 4. Profit model, PT Gudang Garam menawarkan berbagai kelas produk seperti Premier, International, Surya, Signature, dan Promil untuk menjangkau semua segmen ekonomi. Dampak dari profit model ini adalah menjaga volume penjualan meski terjadi perubahan daya beli dan kenaikan cukai. Yang kedua, network. PT Gudang Garam bekerja sama dengan ribuan petani Indonesia dalam sistem kemitraan bahan baku. Dampaknya, ketersediaan pasokan stabil, kualitas produk konsisten dan efisiensi terjaga. Dan yang ketiga, struktur. Perusahaan menerapkan sistem produksi dari hulu ke hilir, yaitu pengeringan tembakau, blending, produksi, dan distribusi. Dampaknya pengendalian kualitas tinggi dan biaya produksi lebih terkendali. Dan yang keempat, proses. PT Gudang Garam terkenal dengan teknologi linting yang canggih dan stabil. Dampak proses terhadap profit model PT Gudang Garam yaitu produksi massal lebih cepat dan kualitas rokok seragam. Bagian yang kedua adalah offering. Yang pertama, product performance atau diferensiasi rasa kretek. Gudang Garam berinovasi pada racikan saus tembakau, karakter aroma, tingkat tar atau nikotin, varian mild, dan versi rendah bau. Dampak dari produk performance-nya adalah produk memiliki identitas kuat dan loyalitas konsumen tinggi. Yang kedua adalah produk system, portofolio produk inti yang saling melengkapi. Misalnya, rokok Surya menggunakan premium, rokok Surya Pro Malt menggunakan malt, gudang garam internasional itu iconic, gudang garam signature dia lebih more affordable. Dampaknya, konsumen bisa berpindah produk tanpa meninggalkan merek. Dan yang ketiga, experience.
Experience dibagi menjadi empat. Yang pertama service, PT Gudang Garam memberi training display, program cashback, dan bantuan materi promosi. Dampaknya, distribusi PT Gudang Garam menjadi kuat dan penetrasi pasar dalam. Yang kedua, channel. Distribusi nasional yang sangat luas. Produk PT Gudang Garam tersedia hingga ke warung kecil, minimarket, toko grosir, dan kanal Horeca. Dampaknya, ketersediaan produk merata dan dapat meningkatkan penjualan. Yang ketiga, brand Citra Kretek asli Indonesia. PT Gudang Garam membangun brand kuat melalui sponsorship event musik dan olahraga, identitas budaya lokal Jawa Timur, dan citra maskulin dan premium. Dampaknya brand equity kuat dan sulit ditiru kompetitor. Dan yang terakhir, customer engagement, aktivitas event dan komunitas. Contoh, dukungannya adalah di acara musik, olahraga, dan komunitas otomotif, merchandise, dan promo berhadiah. Dampaknya, konsumen merasa dekat dengan brand melalui pengalaman, bukan hanya produk. Usulan inovasi. Inovasi yang dari bagian configuration yaitu di bagian profit model. Produk alternatif bebas tembakau dan heat non-burn lokal. PT Gudang Garam bisa mulai mengembangkan produk herbal non-tembakau dan produk heat not burn berbasis teknologi lokal. Manfaatnya, diversifikasi pendapatan di tengah peningkatan cukai rokok. Usulan inovasi yang kedua di segi offering, yaitu produk sistem, ekosistem produk non-rokok. PT Gudang Garam dapat menambah lini seperti minuman energi, kopi, dan snack. Manfaatnya, mengurangi ketergantungan pada produk rokok serta bukti kepedulian terhadap kesehatan masyarakat umum. Usulan inovasi bagian ketiga yaitu experience, customer engagement, event digital, dan komunitas seni atau lokal. Karena iklan rokok dibatasi, Gudang Garam bisa fokus pada kegiatan festival seni lokal, film dokumenter budaya, dan program sosial. Manfaatnya, engagement tinggi namun tetap sesuai regulasi. Sekian yang dapat kami sampaikan sebagai bahan ujian tengah semester. Kami ucapkan terima kasih.